الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ الجادي والشيخ مجاهد والشيخ البخاري والشيخ معلم شافعي مداني والشيخ عبد الكريم الرزقي والشيخ إربد وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والإكرام. الفاتحة. يا رب العالمين إياك نعبد وإياك Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasil al imam al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang keempat dari bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wal maqalatur rabi'atu, adapun makalah yang keempat. Qala Umaru radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jazahu, dan semoga Allah membalas kepada Sayyidina Umar an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umatnya Nabi Muhammad, khairan, itu kebaikan. Jadi mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dari Sayyidina Umar untuk kita nih umatnya. Karena Sayyidina Umar itu luar biasa jasanya. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, wah, langsung tuh ya orang kafir Quraisy itu berbondong-bondong masuk Islam. Karena ketika Sayyidina Umar masuk Islam itu pintu orang kafir Quraisy itu digedor-gedor. Saya masuk Islam. Ya. Sekarang siapa yang menyakiti Muhammad berurusan dengan saya. Jadi nggak ada yang berani. Nah, akhirnya banyak setelah itu. Makanya di sini wa jazahullahu khairan. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya Sayyidina Umar, ya, terutama buat kita. Apa kata Sayyidina Umar? Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Innallaha, bahwasannya Allah. Innallaha ta'ala, bahwasannya Allah ta'ala, katama, telah menyembunyikan, sittatan minal khisali, 6 daripada perkara-perkara, fi sittatin minal asya'i, pada 6 minal asya'i, daripada sesuatu-sesuatu. Jadi Allah sembunyikan 6 perkara pada 6 sesuatu. Apa itu yang pertama? Katamar ridha fi ta'atihi. Katama, Allah menyembunyikan
ar-ridho akan keridhoannya Allah fi ta'atin dalam ketaatannya. Jadi yang pertama Allah sengaja tutupin keridhoannya itu pada ketaatan-ketaatan ya yang apabila dilaksanakan oleh hambanya di situ. Minat ta'ati dari berbagai macam ketaatan-ketaatan. Ya. Jadi nanti Allah nilai di antara ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hambanya itu. Nah, di situ tuh Allah akan menilai di mana ya satu ketaatan yang betul-betul dia lakukan secara ikhlas, ya, secara murni karena Allah dan dilandasi atas ketulusan tanpa pamrih. Nah, di situ tuh Allah mengambil satu dari satu ketaatan dari berbagai ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, Allah kasih ridho di situ. Ya, sengaja Allah tutupin agar apa? Liyajtahidan nasu, agar manusia itu bersungguh-sungguh fi jami'i ta'ati, pada keseluruhan ketaatan-ketaatannya. Ya, agar manusia itu sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, zakatnya rajin, hajinya juga dikerjain, baca Qur'annya, zikirnya, membantu sesama makhluk Allah, menolong yang dalam kesulitan. Itu biar semuanya itu sama manusia itu dikerjakan. Ketika itu semua dikerjakan, nah bisa jadi tuh ada satu ketaatan yang apabila kita kerjakan, di situ Allah kasih keridhoan kita, keridhoannya Allah buat kita di situ. Banyak itu kisah-kisahnya. Rojaan sebagai bentuk harapan, ayyusadifuha, agar mereka itu mendapati hak ya akan itu yang namanya ketaatan-ketaatan di situ. Nah, fala yajuzulana, maka tidak boleh bagi kita semua nih an-nahkira ta'atan, untuk meremehkan satu ketaatan yang kita lakukan, walau saghiratan jiddan, meskipun sekecil apapun, meskipun ketaatan itu kecil banget nilainya gitu menurut kita di situ. Tapi menurut Allah bisa menjadi sesuatu yang mengundang keridhaan Allah di situ. Li'annahu, karena bahwasannya itu satu ketaatan yang dia lakukan meskipun itu kecil, rubbama, bisa jadi, karena ridhahu ta'ala, adalah keridhoannya Allah Ta'ala fiha, pada ketaatan yang satu itu tuh, pada ketaatan yang kecil yang kita anggap itu sesuatu yang remeh itu. Sebelumnya udah dibahas banyak di kitab ini. Contohnya kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah ditanya, tahukah kamu apa penyebab kamu itu masuk surga? Akhirnya dikasih tahu sama Imam Ghazali, apakah tersebab aku ini sholat, apakah saya puasa, apakah karena sedekah saya, apakah karena qiyamul lail saya, ataukah karena karya-karya saya? Jawabannya bukan. Yang menyebabkan engkau itu masuk surga dari lantaran pernahkah engkau ingat ketika engkau sedang menulis, sedang mengarang kitab, kamu melihat ada seekor lalat yang sedang ya meminum tinta ya yang ada di tempat tinta itu. Kemudian kamu membiarkan lalat itu untuk memuaskan hasratnya untuk meminum, kamu biarkan di situ. Nah itu, ya kan kalau kata kita kan itu kecil banget nilainya di sini. Tapi justru karena ketulusan kita tuh, karena keikhlasan kita, tanpa pamrih,
tanpa adanya sesuatu hal yang diriakan gitu, itu justru menarik yang namanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya jangan pernah meremehkan perbuatan baik meskipun sekecil apapun di situ. Mindahin paku di jalan gitu kan. Ada orang yang lagi lagi dorong sesuatu, dia nggak kuat dagangannya, kita bantuin, kita berhenti dulu, kita punya motor, kita dorongin di situ. Ya. Ada mobil mogok, kita lagi naik motor, berhenti dulu, kita dorongin dan yang lain. Bisa jadi itu tuh penyebab kita ini masuk surga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat gak cerita ketika seseorang juga sama persis seperti Imam Ghazali, ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu itu masuk surga, disebutin loh amal-amal yang beratnya, tapi dikatakan bukan itu. Kamu ingat gak dulu ketika kamu sedang berjalan di tepi pantai, ada seekor anak kucing kecil yang dia kedinginan, yang dia hampir mati gitu. Kemudian dia bawa ke rumah, kemudian dia rawat, ya, dia sehatin, dia urus betul-betul sampai dia benar-benar sehat kembali. Bahkan dia sampai meninggalkan kegiatan aktivitas dia karena mengurusi itu kucing yang kecil itu. Nah, itu penyebabnya. Ya. Jadi kesimpulannya, jangan pernah kita ini meremehkan kebaikan kita sekecil apapun dia. Karena bisa jadi Allah tutupin tuh ridhonya di situ. Ya. Kemudian yang kedua, wakatama, dan Allah sembunyikan al-ghadaba, akan murkanya, akan marahnya, fi maksiatin, pada satu perbuatan maksiat. Minal ma'asi, dari berbagai macam-macam maksiat. Maksiat banyak gede gitu, ya kan, dia melakukan dosa-dosa besar, melakukan maksiat-maksiat. Tapi itu semua hakikatnya itu tidak membuat Allah murka di situ. Tapi justru ada satu perbuatan maksiat yang kecil, tapi itu mengundang marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya jangan juga meremehkan maksiat yang kecil juga. Bisa jadi karena kita punya kesombongan, meremehkan maksiat itu sendiri, yang kecil pun bisa mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyajtanibaha, agar ya dia itu liyajtanibaha, agar meninggalkan akan itu satu perbuatan maksiat, annasu, oleh manusia, khasyatal wuqu'i, khawatir terjatuh, fihi, pada itu perbuatan maksiat. Ya. Fala yajuzu li syahsin, maka tidak boleh bagi seseorang ayyahkira, dia meremehkan maksiatan, akan satu perbuatan maksiat, wa indaqqat jiddan, meskipun kecil banget perbuatan maksiat itu, kecil banget itu. Li'annahu, karena bahwasannya, la ya'lamu, tidak ada yang tahu, annahu, bahwasannya, qad yakunu, terkadang ada, fiha, pada satu maksiat yang kecil itu, ghadabuhu ta'ala, terdapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini orang dari mulai balik sampai meninggal ibadah mulu. Agak pernah tuh yang namanya ninggalin ibadah. Akhirnya malaikat Jibril itu mau masukin dia ke surga. Ayo silahkan masuk surga. Dia sombong. Iyalah, ya. Saya pantas masuk surga. Kenapa? Karena saya dari mulai saya balik sampai saya meninggal, saya ibadah terus. Nah, itu malaikat Jibril rada-rada kecewa tuh dengan komentar dia gitu. Akhirnya laporan sama Allah. Ya Allah, ini ada si hamba nih, dia taat kepadamu, cuman dia bilang bahwasanya
Dia masuk surga itu karena kepantasan apa yang menjadi amal perbuatan dia. Kata Allah, suruh hitung dia punya ibadah dengan nikmat yang paling kecil dari yang aku berikan. Akhirnya ditimbang, dia punya perbuatan amal dari muda sampai meninggal. Amal nikmat yang Allah berikan berupa menggerakkan dia punya kelingking. Kelingking itu kan enak buat mobil yang lainnya gitu. Itu ditimbang nggak ada apa-apanya, masukin neraka deh. Nah, jadi jangan sampai tuh maksiat yang kecil pun kalau kita ada unsur meremehkan, itu bisa menjadi sesuatu masalah di hadapan Allah. Sebagaimana Fir'aun itu, ya, dia itu bagaimana dimurkai sama Allah karena sewenang-wenangannya dia, ya, atas dia punya kekuasaan. Sebagaimana Qarun, ya kan, dimurkai Allah karena lantaran dia itu, ya, pelitnya, na'udzubillah min dzalik. Ataupun yang lainnya, iblis, ya kan, kita tahu iblis itu adalah orang yang paling luar biasa alimnya, orang yang paling taat sama Allah. Cuma gara-gara dia nggak mau sujud sama Adam, maksiat yang kecil itu bisa menjadi murkanya Allah. Iblis dosanya satu, ditendang dari surga. Lah kita dosa kita banyak. Berapa dosa kita? Akeh. Ya. Kita malah mau pengen masuk surga gitu. Iblis aja yang satu itu dilempar sama Allah di situ. Jadi intinya kita nih jangan sampai meremehkan, ya, bahkan kita itu menyepelekan perbuatan yang maksiat sama Allah. Biar kata sekecil apapun jangan khawatir tadi tuh. Kan kita nggak tahu murkanya Allah di situ. Siapa yang nggak kenal Bal'am bin Ba'urah? Siapa yang nggak kenal Barsisa? Ulama-ulama yang luar biasa, tapi meninggalnya itu su'ul khotimah. Kan kita nggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita ini harus waspada, jangan sampai melakukan maksiat. Jauh-jauhin dah kita daripada maksiat. Ya, terlebih lagi yang besar, ya, yang kecil pun sama di situ. Jangan dianggap mentang-mentang kecil kita meremehkan di situ. Kemudian yang ketiga, wakatama, dan Allah sembunyikan Lailatul Qadri, akan malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadhana, pada bulan Ramadan. Sengaja Allah tutupin tuh, Allah nggak kasih tahu, Allah sembunyikan itu Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Meskipun ada yang mengatakan di akhir bulan suci Ramadan, tapi tetap aja Allah itu menyembunyikannya. Agar apa? Liyajtahidan nasu, agar manusia itu bersungguh-sungguh fi ihya'i jami'i syahri Ramadhana, dalam menghidupkan keseluruhan bulan suci Ramadan bil ibadati, dengan melakukan ibadah. Kan kalau kita jaga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dapat nggak kira-kira? Ya dapat. Dapat apa? Pahala Lailatul Qadar. Ya, meskipun nggak dapat yang namanya apa namanya, suasana batin tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Tapi intinya pasti dapat. Kalau seandainya satu bulan itu kita blok semuanya itu, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa inna ajran nafli, karena bahwasannya pahala sunnah, bahwasannya pahala ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu ka ajril fardi, sama seperti pahalanya yang wajib. Tuh, karena kemuliaannya bulan suci Ramadan, pahala sunnah jadi pahala wajib. Fi ghairihi, pada selain bulan suci Ramadan. Kama fil hadisi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Bal qala, bahkan berpendapat An-Nakhai, oleh Imam An-Nakhai, rakaatun fihi, satu rakaat yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, afdolu, lebih afdol, min alfi rakaatin fi ghairihi, daripada 1000 rakaat pada selain bulan suci Ramadan. Bayangin, satu rakaat
ama 1000 rakaat itu lebih afdalan 1 rakaat di bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu ketika bulan suci Ramadan tuh mudah-mudahan kita semuanya sampai lagi gitu. Nah, kita maksimalin gitu. Wa tasbihatun, dan 1 kali tasbih fihi pada bulan suci Ramadan. Afdalu, itu lebih afdal min alfi tasbihatin, daripada 1 tasbih fi ghairihi pada selain bulan suci Ramadan. Wal yajtahidu, dan hendaknya mereka itu bersungguh-sungguh fi ihya'i layalihi, dalam menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Rojaan, sebagai bentuk harapan, ayyusadifu, agar mereka mendapatkan, menjumpai Lailatul Qadri, akan malam Lailatul Qadar. Ya. Fa innaha, maka sesungguhnya itu malam Lailatul Qadar, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Wahia, dan 1000 bulan itu salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu asyurin, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangin tuh, 83 tahun ya, 4 bulan. Kita sama aja kalau dapat Lailatul Qadar sama orang yang beribadah 83 tahun lebih 4 bulan. Luar biasa. Wa fi hadits Tabrani, dan pada hadis Imam At-Tabrani marfu'an, berupa hadis marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebalikannya, orang yang malah justru melecehkan bulan suci Ramadan. Innaman zana, bahwasannya orang yang berzina, zina ini umum, zina mata, ya, zina tangan, zina mulut, apalagi zina kemaluan gitu. Innaman zana, barang siapa yang berzina fihi, pada bulan suci Ramadan, au syariba khomron, atau dia minum khamar, puasa-puasa nenggak gitu, la'anahullahu, maka Allah melaknat orang itu, wa man fis samawati, dan orang-orang yang ada di langit, ila mislihi, sampai semisalnya itu, minal haulis sani, daripada tahun berikutnya. Bayangin, dari Ramadan yang lagi dia kerjain nih, kalau dia berzina, kalau dia minum khamar, itu laknatnya itu sampai ketemu bulan suci Ramadan lagi. Fa inna man mata, maka bahwasannya orang yang meninggal, qabla ayyudrika Ramadana, sebelum mendapati bulan suci Ramadan berikutnya, falaisat lahu indallahi hasanatun, maka tidak ada bagi orang itu tuh, orang yang meninggal, ya tentunya sebelum dia tobat gitu, sebelum dia tobat dan belum bertemu dengan Ramadan berikutnya, ya, indallahi hasanatun, di sisi Allah tuh nggak ada kebaikan satu pun, barang satu pun nggak ada. Makanya kita jangan berani-beranian tuh meremehkan bulan suci Ramadan. Ya, kita kan waduh, ya ngelihat orang-orang yang pada kurang itu, sedih juga ngelihatnya. Yattaqi, yang dapat menjaga, biha, dengan itu kebaikan, an-naro, akan api neraka. Ya, artinya apa? Nggak ada kebaikan yang bisa menghalangi dia daripada api nerakanya. Kenapa? Karena kebaikannya nggak ada sama sekali. Fattaqullaha, maka takutlah kepada Allah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, fi syahri Ramadana, tentang kekeramatan bulan suci Ramadan, tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Keramat maksudnya mulia, kemuliaan yang Allah muliakan kepada bulan suci Ramadan, disebutnya keramat, karomat. Fa innal hasanati, maka sesungguhnya segala bentuk kebaikan-kebaikan, tudha'afu, dilipat gandakan, fihi, pada bulan suci Ramadan.
mala tudha'afu, apa yang tidak dilipat gandakan, fi ma siwahu, pada bulan yang selain bulan suci Ramadan. Wa kadzalika sayyi'atu, demikian pula dilipat gandakan oleh Allah as-sayyi'atu, segala bentuk ya keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Berbuat baik, berbuat taat dilipat gandakan sama Allah di bulan suci Ramadan. Berbuat maksiat juga sama, dilipat gandakan juga di situ. Kemudian selanjutnya waqatama auliya'ahu fi ma bainan nasi, dan Allah sembunyikan akan para walinya, akan kekasih-kekasihnya Allah fi ma bainan nasi, pada apa-apa yang ada pada diri manusia. Tuh, Allah sembunyiin wali-walinya dari kita itu pada orang-orang semuanya. Sengaja wali-walinya sama Allah tuh nggak dikasih tahu. Ya, la ya'lamul wali illal wali, la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Kalau orang awam kayak kita nggak bakal tahu. Emang Allah tutupin. Cirinya wali Allah itu sama Allah disutur ataupun disitir, ditutup, disembunyiin. Yang namanya juga agen rahasia kan, ini harus tutup. Ya, bin kan gitu, harus tidak dikenal orang, kenal lah ya orang pada curiga. Ya, kai layah takiru, agar mereka itu para manusia tidak meremehkan, tidak menyepelekan ahadan, akan seseorang, minhum, di antara mereka. Makanya kita ini nggak boleh sama Allah itu, sama Rasulullah itu ngeremehin orang. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita remehin itu walinya Allah. Kan wali macam-macam. Ada cilok, ada tukang kebab, atau siapa, bangsal sepatu. Kan bisa aja dia jadi tukang sepatu karena cuma buat nutupin kewalian dia, ya enggak? Kita nih ada orang minta-minta datang ke rumah kita, Pak, minta Pak, saya belum makan. Oh, masih nyubah, males banget ya. Jangan, bisa jadi itu wali, bahkan bisa jadi Nabi Khidir yang datang di situ. Kata saya punya guru nih, itu Nabi Khidir nih menyerupai seorang minta-minta. Dia datang ke rumah kita. Assalamualaikum, salam. Mas, saya belum makan nih, saya pengen makan. Karena nih orang ngaji gitu kan, gak boleh ngeremehin orang gitu. Akhirnya dia pergi ke warung sederhana, dia beli nasi padang dan lauknya tunjang. Ya Allah, pokoknya disuruh di servis deh. Akhirnya dikasih makan, dia makan, disiapin teh manisnya. Kalau dia ngerokok, siapin rokoknya. Ya. Akhirnya tuh tamu dia bilang gini, Mas, itu banyak buat kitab itu. Iya, ini saya cuma beli doang, baca mah kagak bisa. Ngaji timbang ngaji doang, kemana-mana saya ikut ngaji doang gitu. Bisa menghargai. Coba dari sini dah ambil satu kitab gitu. Diambil. Akhirnya disuruh baca muqaddimahnya doang dibaca gitu. Itu biiznillah dia bisa baca di situ. Ternyata yang datang itu adalah Nabi Khidir di sini. Nah itu, ini kata guru saya. Jangan ditanya siapa guru saya. Nah itu, ya. Artinya apa? Kalau kita ngeremehin, khawatirnya yaitu seorang wali Allah. Itu dia bisa baca itu. Akhirnya dia kan kalau kitab itu kalau muqaddimahnya dia udah bisa, kesana ini mah gampang di situ. Ya, apapun kalau kita nih lagi naik mobil gitu kan. Kan ada kan yang di lampu merah minta-minta haji, ya kita panggil Pak Haji, belum haji, amin, doain berarti kan. Haji toh minta dong, beli ini kayak beli apa gitu, beli aja. Kan dia doain tuh, mudah-mudahan Pak Haji panjang umur, sehat selalu, usahanya lancar, berkah hidupnya, masuk surga. Amin, doain saya ya. Tuh begitu. Jadi jangan pernah malu minta doa kepada orang lain di situ. Biar kata dia itu punya status ataupun dia punya makom, dia punya kedudukan sosial itu di bawah ataupun yang lain, jangan pernah meremehkan orang lain. Bisa jadi dia adalah kekasih Allah di situ. Ya.
Kan siapa tahu kalau seandainya kita didoain sama dia betul, ya kan, tahaqqaq, maksudnya kejadian, terkabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Jadi sengaja Allah sembunyiin wali-walinya ya daripada kita kepada manusia-manusia yang kita selain kita, baik yang kita kenal ataupun yang kita kagak kenal di sini. Mau dia tukang sepatu, tukang sol sepatu gitu, apa? Sol sepatu nih kita lebihin 20. Kan dia doain tuh panjang banget. Ya, nah itu. Jadi jangan pernah meremehkan, jangan pernah kita ini males minta doa sama orang lain. Minta doa. Kalau ketemu teman-teman kita, doain aneh ya, biar aneh istiqomah dalam ibadah. Oh begitu. Ya. Li'an mana? Fala yajuzu, maka tidak boleh li syahsin, bagi seseorang ayah kira, dia meremehkan, dia merendahkan ahadan, salah seorang pun minan nasi, daripada manusia. Ya, orang kita ngeliatnya ini orang selengean banget gitu kan, ini orang lagunya enak banget gitu. Jangan kita itu dah, pokoknya jangan jauh-jauh maksudnya, jangan kebangetan jauh menilainya gitu. Li'annahu, karena bahwasannya la yadri, kita tidak tahu siapa dia. Kan kita tahu zahirnya doang, batinnya kita nggak tahu. Bisa jadi dia habis zikiran 50.000, dia punya zikiran, dia lembongan keluar pas ngadem doang gitu kan, Bang Jais keluar gitu kan, kita nggak tahu Bang Jais di dalam ngapain. Jadi habis baca zikir 50.000 baro'atu minan nar. Ya doain aneh ya gitu. Wah, masuk lagi kan. Kita nggak tahu kan kondisi dia habis ngapain dan yang lain. Ya. Rubbama, ya, bisa jadi huwa, dia itu tuh seseorang yang kita kalau rendahin, min auliyaihi ta'ala, termasuk daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga wali yang dia nggak tahu kalau dirinya wali. Ya, ada dua wali, dia nyali wali yang di atasnya dia, karena di bursa efek itu, bursa efek lagi, di bursa sono di langit itu ada di atasnya dia walinya, dicari itu, akhirnya ketemu sama seorang laki-laki. Ini laki-laki ini adalah orang yang dia habis pusing diomelin sama bininya. Satu saat ketemulah, gitu. Dia nanya, kenal nggak masih ini? Waduh, aneh nggak tahu dia. Akhirnya karena dia lapar, kedua nih dia baca doa, ya Allah, saya ini lapar ya Allah. Dia belum turun makanan di situ, 2 nampan, sarang 1, doa wali kan. Nah ini si wali ini kan ngelihat itu, nah enak banget itu dia. Ya ngomong gitu doang, langsung dikirimin Gojek gitu, nasi 2 biji, 2 nampan gitu, sarang 1. Gue ikut juga ya pengen tahu kali aja sama kayak dia. Dia doa, ya Allah, sebagaimana apa yang dia mintakan itu kau berikan, maka berikanlah juga saya. Saya juga belum makan, harus diomelin sama bini gitu. Jeblung, langsung 2 biji. Berarti apa tuh? Berarti kan makomnya lebih tinggi daripada yang 2 tadi. Langsung dia bilang, wah ini nih kakak kelas saya nih ini. Dianya sendiri nggak tahu kalau dianya adalah wali gitu. Ya, itu mengapa kita jangan pernah nyepelein orang lain. Bisa jadi orang lain itu adalah walinya Allah di situ. Wa katamal mauta fil umri, dan sengaja Allah tutupi kematian itu fil umri, pada umur manusia. Kan kita nggak tahu umur kita itu, ya, di usia berapa kita meninggal. Ya, kita nggak tahu. Sengaja Allah tutupin tuh kematian, nggak dikasih tahu. Innallaha khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja nggak dikasih tahu kapan matinya, biar mereka itu melakukan amal yang terbaik di sini. Kalau dikasih tahu, penuh masjid ngaji di sini, gitu kan? Nah, makanya nggak dikasih tahu. Biar apa tuh? Mana? Fayam bagi, maka seyogianya hina idzin, ketika itu. Ketika Allah sembunyikan umur manusia itu, ya, pada Allah sembunyikan kematian itu pada umur manusia. Likulli ahadin, bagi setiap seseorang itu,
ayyasta'idda, dia mempersiapkan diri, dia selalu ready, dia selalu standby, dia selalu siap, ya, lil mauti, untuk kematiannya. Hanya kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memuhasabah dirinya sendiri dan dia selalu beramal untuk kematiannya. Dia selalu mempersiapkan amal untuk kematiannya. Jadi siap siaga dia. Karena dia tahu bahwasannya itu dia sudah divonis mati sama Allah, maka dia itu menggunakan semua umurnya itu untuk ibadah. Agar apa? Agar nanti kalau Allah ambil dia punya nyawa, dia udah siap di situ. Ya kan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang itu punya ajalnya masing-masing, punya tempoknya masing-masing. Ketika datang dia punya ajal, nggak ada yang bisa minta ntar dulu ya Allah, nggak ada yang bisa bilang ya cepetin ya Allah, enggak. Jadi kematian itu tanpa ucapin assalamualaikum terlebih dahulu, main ngambul udah ada. Ya. Ya. Fi kulli waktin, pada setiap waktunya, bil ibadati, dengan mengerjakan berbagai ibadah-ibadah. Yang namanya orang divonis mati kan selalu mempersiapkan diri. Farubbama, maka bisa jadi yafja'uhul mautu, mendatangkan akan dia oleh kematian. Fuj'ah, tiba-tiba. Kan bisa jadi tuh, ya, tiba-tiba kita lagi bengong, nggak ngaji, nggak sembahyang, tiba-tiba mati datang di situ. Wah, kita nggak siap, ya mau nggak mau, siap nggak siap. Namanya ajal itu sudah ditentukan. Nah, jangan sampai tuh kita meninggal dalam keadaan kita nggak siap. Ya. Mau meninggal kayak gimana aja nggak jadi masalah. Yang penting tuh kita ini siap di situ. Wa katamas sholatal wusta ay al fudla, dan sengaja Allah tutupi sholatul wusta ay fudla, sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama di antara lima sholat 5 waktu itu. Kan sholat 5 waktu itu ada salah satunya itu yang dikatakan sebagai sholatul wusta, rajanya daripada sholat yang 5 waktu itu. Allah sengaja tutupin. Ada yang bilang asar, ada yang bilang subuh, ada yang bilang isya. Nah, sengaja Allah tutupin. Fis shalawatil khamsi, pada sholat 5 waktu. Agar apa? Liyataharron nasu, agar mencari manusia itu jami'aha, akan keseluruhannya. Sengaja ditutup sama Allah sholatul wusta itu apa? Agar manusia itu sengaja buat ngeblok 5 sholat itu. 5-5-nya tuh dia tungguin. Ya, kalau kita kerjain 5-5-nya kan otomatis pasti dapat di situ. Wa akhfallahu ismahul a'zama, dan Allah sembunyikan namanya yang paling a'zam, yang paling luar biasa, fi jami'i asma'ihi, pada keseluruhan nama-namanya. Jadi namanya ismul a'zam. Ismul a'zam tuh kata Nabi, ya, kalau seandainya orang berdoa dengan ismul a'zam, maka dia itu akan dikabulkan segala doa-doanya. Di dalam Al-Quran itu nama Allah itu ada 100. Cuman yang di Al-Quran hanya 99. Yang satunya itu nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu kecuali para rasul dan para nabi di situ. Nah, yang satu itu namanya Ismul A'zam. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada itu dalam sebuah hadis, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebagaimana Asif bin Barkhiyah ketika disuruh mindahin istananya Ratu Balqis ke istananya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman benar. Itu kan ketika Ifrit kan tenang, sebelum kau berdiri dari tempat kamu beranjak, dari tempat kamu duduk, itu istana sudah pindah. Padahal Ratu Balqis lagi menuju ke tempatnya Nabi Sulaiman. Kata Asif bin Barkhiyah gitu, kelamaan itu mah, nih gue nih sekejap mata gue bisa pindahin. Nah, apa yang dibaca oleh Asif bin Barkhiyah? Dibaca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu langsung pindah di situ. Ya,
Asif. Ya, kalau bahasa Indonesianya Asep. Cuman yang banyak pakai nama itu tabarukan orang Sunda, jadi Asep. Asif bin Barkhiyah. Kemudian Nabi Isa juga ketika membangkitkan ya anaknya Nabi Nuh ya yang bernama siapa tuh? Ya Ham kalau nggak salah Nabi Nuh gitu. Nah itu ketika lagi berjalan dengan santrinya kaum Hawariyun gitu, ya mereka bertanya tentang ukuran daripada perahunya Nabi Nuh gitu. Karena nggak ada yang tahu, kata Nabi Isa, ya udah kita tanya langsung gitu. Dibangunin Ham bin Nuh. Bacanya itu juga Allahu ya Hayyu ya Qayyum. Bangun di sini. Ya, dijelasin tadi ukurannya, lantainya lantai 3, ada 3 lantai dan yang lainnya. Nah, jadi Ismul A'zam itu satu nama Allah yang disembunyikan daripada manusia di dalam Al-Qur'an. Ya, sengaja ditutupin agar manusia itu berlomba-lomba menyebut nama Allah di situ. Liyajtahidan nasu, agar manusia bersungguh-sungguh fit du'ai, dalam berdoa kepada Allah, bijami'iha, dengan keseluruhan nama-nama Allah, semuanya disebut. Rojaan, sebagai harapan, ayyusadifuhu, mereka mendapatkan itu Ismul A'zam. Dan yang terakhir, wa akhfa, masih 2 lagi, wa akhfa sa'atal ijabati, dan Allah sembunyikan waktu yang ijabah, fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, liyajtahidan nasu bid-du'ai fihi, agar manusia bersungguh-sungguh berdoa fihi, pada keseluruhan hari Jumat. Kan ada yang bilang kan tengah-tengah antara khutbah dan sholat, ataupun ada yang bilang yang lainnya di situ. Sama Allah sengaja ditutupin biar di hari Jumat itu benar-benar dia itu dipakai waktunya itu, semua waktunya itu untuk berdoa sama Allah. Ya, kemudian yang terakhir, wa akhfas sab'al mathaniya, dan Allah sembunyikan yang namanya sab'ul mathani fi jumlati suwaril Qur'ani, pada jumlah surat-surat Al-Qur'an, agar apa? Liyajtahidan nasu, agar bersungguh-sungguh manusia itu fi qiraati jami'iha, dalam membaca keseluruhan Al-Quran. Walaqad atainaka as-sab'al mathani wal Qur'anal a'zam, kata Allah, kami telah berikan kepadamu ya Muhammad as-sab'al mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu sama juga, itu sesuatu yang luar biasa kedudukannya itu. Nah, ada yang bilang itu adalah surat Al-Fatihah, ada versi lain mengatakan yang lainnya. Tapi yang terpenting baca aja semuanya Al-Quran gitu. Kita hatamin 30 juz gitu kan. Kali kita nggak ketemu sama sab'ul mathani, ya pasti ketemu. Kenapa? Karena Allah cuma nyembunyiin doang. Kalau kita semuanya kita cari gitu, kita baca semuanya pasti ada. Ya. Thumma qala wal maqala bil qawli qala Utsman radhiyallahu anhu